kita dari kelompok 3. Di sini kita akan mempresentasikan terkait ikhtiar Nabi Muhammad dalam menjaga kerukunan beragama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ikhtiar Nabi Muhammad SAW. Nah, ikhtiar Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk usaha sungguh-sungguh yang dilakukan beliau dalam menjalankan tugas sebagai Rasul. Nah, dalam hal ini, ikhtiar tidak hanya berarti berdoa dan berserah diri kepada Allah, tetapi juga melibatkan tindakan nyata dan merencanakan yang matang. Nah, hal ini dapat dilihat dari cara Nabi berdakwah. Beliau menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kesabaran, meskipun menghadapi banyak penolakan, hinaan, bahkan ancaman. Namun beliau tidak menyerah. Justru beliau terus berusaha mencari cara terbaik agar dakwah dapat diterima oleh masyarakat. Nah, selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menggunakan strategi dalam berdakwah. Seperti apa dakwahnya? Yaitu secara sembunyi-sembunyi di awal, kemudian secara terang-terangan ketika situasi memungkinkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ikhtiar beliau itu tidak hanya mengandalkan keimanan, tetapi juga kecerdasan dalam membaca kondisi sosial. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ikhtiar Nabi Muhammad SAW adalah kombinasi antara usaha maksimal, kesabaran, strategi, serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap ini menjadi teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam mencapai tujuan dengan cara yang baik dan terencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Maria di sini akan menjelaskan tentang Piagam Madinah dan Konstitusi Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan dokumen politik dan sosial pada tahun 622 Masehi. Dokumen ini merupakan konstitusi awal pertama yang ada dalam sejarah. Pada saat itu, kota Madinah dihuni oleh beberapa kelompok, yaitu kaum muslimin dan kaum Yahudi. Pedoman Madinah sendiri sebagai landasan hidup dan hukum pada saat itu di kota Madinah. Dalam perspektif politik, Piagam Madinah menetapkan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Dengan demikian, Piagam Madinah bukan hanya sebuah historis, tapi adalah suatu perjalanan perjuangan untuk menjunjung keadilan, kebebasan, dan kemenangan. Di sini aku mau ngejelasin tentang Piagam Madinah sebagai bentuk ikhtiar Nabi. Nah, sejarah singkatnya itu setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW ini menghadapi masyarakat yang sangat beragam, mulai dari kaum muslimin, yaitu ada kaum muhajirin sama kaum ansor, juga ada kaum Yahudi dan juga suku-suku Arab yang masih beragam kepercayaannya. Nah, kondisi seperti ini itu akan berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, Nabi melakukan ikhtiar politik dan juga sosial dengan menyusun Piagam Madinah sebagai aturan bersama.
Di sini tuh ada beberapa poin penting yang menunjukkan ikhtiar Nabi dalam menjaga kerukunan atau isi pokok Piagam Madinah sendiri. Yang pertama itu kebebasan beragama. Jadi setiap kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa ada paksaan. Yang kedua, persatuan satu komunitas atau ummah. Jadi walaupun berbeda agama, semua warga Madinah ini dianggap satu kesatuan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, saling melindungi dan juga bekerja sama. Jadi jika ada ancaman dari luar, semua kelompok wajib saling membantu. Yang kelima, keadilan dan juga penyelesaian konflik. Nah, perselisihan dilakukan secara adil tanpa memihak satu umat gitu. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa semua ini disebut sebagai ikhtiar Nabi? Jadi, karena Nabi ini nggak hanya mengajarkan toleransi secara teori, tapi juga Nabi ini menyusun aturan nyata untuk mencegah suatu konflik, juga menggunakan pendekatan damai dan juga dialog, lalu mengakomodasi semua kelompok dan bukan hanya umat Islam saja. Artinya, kerukunan itu dibangun dengan usaha strategis, bukan sekedar anjuran. Nah, dari Piagam Madinah ini kita bisa mengambil beberapa nilai penting. Yang pertama, toleransi, yaitu kita tidak memaksakan agama. Yang kedua, keadilan, yaitu kita harus memperlakukan semua agama dengan setara. Yang ketiga, persatuan dalam keberagamaan. Dan yang kelima, musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah sikap toleransi dan akhlak karimah. Jadi, pengertian akhlak dari para ahli adalah yang pertama itu ada Ibnu Muskawai, yaitu akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang sehingga mendorongnya melakukan perbuatan secara spontan tanpa perlu berpikir panjang. Kemudian yang kedua ada akhlak menurut Al-Ghazali, yaitu akhlak adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang manusia yang membuat seseorang mudah melakukan sesuatu perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan yang rumit. Kemudian ada pengertian dari akhlak karimah itu sendiri yang merupakan tingkah laku terpuji yang menjadi tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap mulia tersebut tercermin dalam sifat dan perbuatan sehari-hari. Perbuatan sehari-hari yang selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada sikap Nabi Muhammad yang menunjukkan contoh nyata dalam berinteraksi terhadap penganut agama lain. Yang pertama itu Nabi Muhammad menjenguk tetangga Yahudi yang sakit meskipun orang tersebut sering melecehkannya. Dan yang kedua itu ada membiarkan ibadah umat Kristiani. Jadi Rasulullah SAW mengizinkan utusan dari agama lain atau Nasrani dari Najran untuk beribadah sesuai keyakinan mereka di dalam Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga itu ada menghormati jenazah non-muslim, yaitu Nabi Muhammad pernah berdiri untuk menghormati iring-iringan jenazah Yahudi, kemudian mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kehormatan. Baik, di sini kita akan membahas prinsip moderasi beragama. Moderasi beragama itu apa sih? Moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, tidak berlebihan dan tidak ekstrim, dengan tetap teguh pada ajaran agama sendiri namun menghormati perbedaan keyakinan orang lain. Dalam Islam, moderasi beragama dikenal dengan istilah wasatiyah, yaitu jalan tengah yang mengedepankan toleransi, keadilan, dan sikap saling menghargai. Misalnya nih, kamu punya teman yang agamanya itu berbeda dengan kamu. Suatu hari, dia sedang beribadah sesuai keyakinannya. Menurut kamu, apa sih yang harus kita lakukan? Atau kita ganggu dia ibadah? Atau justru malah memaksa dia ikut keyakinan kita? Atau kita harus menghormati dan membiarkannya? Kira-kira apa ya? Ya, benar. Kita harus menghormati dan membiarkannya ibadah.
Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui prinsip moderasi beragama. Rasulullah tidak pernah memaksa agama kepada orang lain. Beliau juga selalu bersikap adil kepada siapapun tanpa melihat agamanya. Sekarang kutanya lagi nih, kalau ada teman kita berbeda agama yang butuh bantuan kita, apakah kita harus membantunya? Kira-kira kita harus membantunya nggak ya? Ya, tentu saja kita harus membantunya karena Islam mengajarkan kebaikan kepada semua orang. Baik, selanjutnya ada peristiwa Fatu Makkah. Apa itu peristiwa Fatu Makkah? Peristiwa Fatu Makkah adalah pembebasan kota Makkah yang dilakukan oleh Nabi pada tahun 8 Hijriah. Peristiwa ini dilakukan tanpa adanya pertumpahan darah setelah dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah oleh para kaum Quraisy. Dari peristiwa ini kita dapat lihat upaya Nabi Muhammad SAW dalam menjaga kerukunan, yaitu yang pertama, pendekatan damai. Nabi Muhammad masuk ke Makkah tanpa melakukan perlawanan atau kekerasan yang merusak. Beliau justru memberikan pengampunan kepada kaum Quraisy yang dulu pernah menentangnya. Yang kedua, ada penghormatan terhadap tempat ibadah. Nabi Muhammad memerintahkan kepada seluruh pasukannya agar semua tempat ibadah selain Ka'bah tetap dijaga dan tidak dirusak. Hal ini menunjukkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman keyakinan yang ada di Makkah. Lalu yang terakhir, ada pesan kerukunan. Melalui sikap pengampunan dan penghormatan tersebut, Nabi Muhammad mencontohkan bahwa kerukunan antar umat beragama dapat dijaga dengan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak dengan kekerasan. Kerjasama dalam keadilan sosial. Kerjasama adalah usaha bersama antara dua orang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan berbagi tugas. Sedangkan keadilan sosial dalam Islam adalah bukan sekedar hanya konsep, melainkan tindakan nyata yang melibatkan partisipan bersama untuk menciptakan kesetaraan hak, kesempatan dan kesejahteraan bersama. Nah, saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau melihat bahwa masyarakatnya di sana itu sangat beragam. Nah, mulai dari Muslim, Yahudi, dan kelompok masyarakat lainnya. Nah, sehingga dibutuhkan suatu strategi khusus agar semuanya itu mendapat perlindungan, perlakuan yang sama, dan tidak terjadi konflik. Nah, contohnya itu seperti Rasulullah menyatukan berbagai macam elemen masyarakat yang berbeda, seperti kaum muhajirin, kaum ansor, Yahudi, dan suku-suku lainnya untuk menjamin bahwa hak asasi manusia itu dan keadilan sosial bisa didapatkan bagi semua pihak dalam sebuah perjanjian, yaitu Piagam Madinah. Yang kedua, dalam bentuk transaksi jual beli, Rasulullah pernah menggadaikan zirah kepada orang Yahudi untuk membeli bahan makanan. Nah, ini menunjukkan bahwa interaksi ekonomi antara perbedaan agama itu diperbolehkan. Yang ketiga, penegakan hukum yang setara. Rasulullah SAW menegaskan bahwa keadilan itu harus berlaku bagi siapa saja tanpa pandang bulu. Nah, yang keempat itu ada pembangunan infrastruktur bersama, seperti pembangunan Masjid Nabawi. Nah, pembangunan ini melibatkan partisipasi aktif dari segala golongan masyarakat yang menanamkan nilai kerja keras dan sifat gotong royong. Maka dari itu, bahwa kerjasama dalam keadilan sosial dalam masa Rasulullah SAW berkembang dengan sangat baik. Selanjutnya pada materi terakhir yaitu landasan Islam bertoleransi. Setelah yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa'aqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim, yang berartikan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Nah, dalam surat Al-Imran ayat 103, ini adalah salah satu fondasi ayat yang sangat penting, di mana ayat ini menegaskan bahwa kebersamaan bukan sekadar pilihan sosial, melainkan perintah agama.
Nabi Muhammad SAW berikhtiar menyatukan suku-suku Arab yang sebelumnya bertikai melalui tali Allah pada Al-Quran dan Islam, sehingga ego kesukuan Ashabiyah hilang berganti menjadi persaudaraan beriman. Selanjutnya yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang berartikan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu dirahmati. Pada surat Al-Hujurat ayat 10 yang berfokus pada konsep persaudaraan, Nabi menggunakan prinsip ini untuk menciptakan stabilitas sosial. Ikhtiar beliau tidak hanya berdoa agar umat bersatu, tetapi aktif menjadi mediator atau menjadi pendamai ketika ada konflik, seperti saat perletakan Hajar Aswad atau perselisihan antar kabilah di Madinah. Nah, yang terakhir yaitu selanjutnya pada surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim, yang berartikan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nabi Muhammad SAW mengikhtiarkan keberagaman bukan dengan cara mencampur adukan ajaran agama yang sinkretisme. Ayat ini memberikan garis tegas bahwa dalam urusan ibadah dan keyakinan tidak ada kompromi. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan konsep toleransi aktif. Nah, yang pertama, saling menghargai. Nabi mengakui adanya perbedaan dan membiarkan pemeluk agama lain menjalankan keyakinan tanpa adanya paksaan. Yang kedua, tanpa kekerasan. Meskipun berbeda secara menyeluruh dalam hal beribadah, surat ini tidak memerintahkan permusuhan di antaranya, melainkan memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk berjalan di jalurnya. Nah, pada surat ini juga menegaskan ulang bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini adalah bertujuan untuk membentuk kejujuran intelektual dan spiritual dalam beragama. Tujuannya agar masing-masing pemeluk agama memiliki identitas yang jelas sehingga tidak terjadi kebingungan atau manipulasi ajaran serta adanya pemecahan pada perdamaian. Sekian presentasi dari kelompok